Misteri di balik jalur sutra. Jajak peradaban yang mengubah dunia, sejarah yang tak terungkap. Bayangkan sebuah jalan sepanjang 6.400 km, melintasi gurun Gobi yang membakar di siang hari, pegunungan Tian Shan yang terjal bagai dinding raksasa, dan kota-kota megah yang berkilau di bawah langit malam kuno. Disinilah sutra, emas, agama, bahkan wabah, lintas benua bertukar tangan. Tapi, di balik kemegahan itu, ada bayangan, persaingan berdarah, spionase mematikan, dan rahasia gelap yang mengubah wajah dunia selamanya. Semuanya bermula pada abad kedua sebelum Masehi, di istana Kaisar Wu dari Han. Legenda menyebut seorang diplomat bernama Zhang Qian dikirim ke barat untuk mencari sekutu melawan suku Xiongnu. Tapi misi ini justru membuka kotak Pandora rahasia. Orang Romawi tergila-gila pada bahan halus seperti awan ini. Mereka rela membayar dengan emas seberat sutra itu sendiri. Tapi bagaimana Cina bisa merahasiakan teknologi sutra selama 3.000 tahun? Jawabannya lebih kejam dari yang Anda bayangkan. Sutra adalah salah satu bahan tekstil tertua dan paling mewah di dunia. Asal-usulnya berasal dari Tiongkok sekitar 2.700 SM, dan selama berabad-abad, sutra menjadi komoditas yang sangat berharga. Bayangkan ini, seorang pengrajin hanya berbisik tentang ulat sutra kepada orang asing, bisa membuat seluruh keluarganya lenyap tanpa jejak. Rahasia ini bukan sekadar tentang kain, ini adalah kekuatan ekonomi yang mengalir langsung ke kekuasaan Kekaisaran Cina. Kaisar Cina menjatuhkan hukuman mati bagi siapapun yang membocorkan rahasia sutra. Tiongkok memonopoli sutra selama lebih dari 2.000 tahun, karena mereka memahami betapa berharganya komoditas ini. Tapi meskipun begitu, pada 550 M, Kaisar Romawi Timur Justinian Ermain berhasil menyuap 2 biksu untuk menyelundupkan telur ulat sutra dalam tongkat berongga, sebuah operasi spionase pertama dalam sejarah ekonomi. Jalur sutra bukan sekadar tentang barang. Ini adalah jaringan pertukaran ide paling purba. Bahkan banyak penemuan dari Tiongkok yang berdampak besar terhadap Eropa. Dulu di Eropa, ilmu pengetahuan hanya milik segelintir orang. Buku ditulis dengan tangan di atas kulit hewan. Langka, mahal, dan lambat. Tapi di Tiongkok, sebuah inovasi telah ditemukan sejak abad kedua Masehi. Kertas, terbuat dari serat tanaman, jauh lebih murah dan mudah diproduksi, memicu era revolusi informasi. Namun Tiongkok masih memiliki rahasia lain, bubuk mesiu. Ditemukan secara tidak sengaja oleh para alkemis, awalnya digunakan untuk membuat kembang api. Namun, saat mesiu tiba di Eropa pada abad ke-13, fungsinya berubah drastis, memicu pembuatan senjata api. Diawali dengan pembuatan meriam, yang pada akhirnya meruntuhkan benteng yang dulunya dianggap tak tertembus. Selain itu, ada pula penumpang gelap yang memicu malapetaka. Bayangkan kapal yang datang dengan tenang ke pelabuhan Konstantinopel, membawa rempah-rempah harum dari timur. Tapi di balik kargo itu, ada penumpang gelap. Tikus-tikus kecil, pembawa maut yang tak terlihat. Dalam hitungan bulan, suara pasar yang ramai berubah menjadi sunyi mencekam. 25 juta nyawa hilang dalam bayang-bayang. Ini adalah pandemi global pertama dalam sejarah yang lahir dari jaringan perdagangan antar benua, sebuah ironi tragis dari kemajuan peradaban. Negara-negara mulai menutup perbatasan mereka. Jalur perdagangan tertentu dibatasi untuk menghindari penyebaran penyakit. Karavan berhenti beroperasi. Dan perlahan, jalur sutra terhenti. Keterbatasan akses ke barang-barang Asia memicu rasa haus Eropa akan jalur perdagangan baru. Negara-negara seperti Portugal dan Spanyol mulai mencari rute laut langsung ke Asia. Inilah yang memicu era penjelajahan. Christopher Columbus berlayar mencari jalur barat ke Asia, tapi justru menemukan Amerika pada 1492, memicu penemuan jalur laut baru.
Penemuan jalur laut secara efektif mengakhiri kejayaan jalur sutra darat. Meski beberapa bagian rute ini masih digunakan secara lokal, perannya dalam perdagangan internasional sudah tidak lagi signifikan. Meski ditinggalkan sejak abad 15, arwah jalur sutra masih hidup hari ini. Project Belt and Road Initiative China adalah reinkarnasi modernnya. Belt and Road Initiative China adalah program investasi besar-besaran yang bertujuan menghubungkan Tiongkok dengan Asia, Eropa, Afrika, bahkan Amerika Latin melalui infrastruktur modern. Bukan sekadar proyek infrastruktur, ini adalah upaya Tiongkok untuk membangun jalur sutra modern yang bisa mengubah peta ekonomi dan geopolitik global. Di satu sisi, ia membuka peluang besar bagi negara-negara berkembang. Tapi di sisi lain, banyak pihak khawatir ini adalah alat bagi Tiongkok untuk memperkuat dominasinya di dunia. Sejak ribuan tahun yang lalu, Tiongkok bukan hanya ahli dalam menciptakan barang berharga, tapi juga dalam strategi perdagangan, diplomasi ekonomi, dan inovasi finansial. Dengan adanya Belt and Road Initiative China, semangat bisnis yang sudah tertanam sejak zaman kuno itu masih menjadi kekuatan utama Tiongkok di panggung ekonomi global. Jalur sutra mengajari kita satu hal, tak ada peradaban yang benar-benar terisolasi. Dunia selalu terhubung, entah kita menginginkannya atau tidak. Dari perdagangan sutra sampai perang dagang chip semikonduktor, pola manusia tetap sama. Kita selalu terhubung, dalam kerja sama maupun konflik. Kisah manusia selalu memiliki benang merah yang mengikat peradaban satu sama lain. Jika kamu ingin tahu kisah lain tentang bagaimana jaringan rahasia membentuk dunia modern, like dan subscribe. Berikan komentar tentang topik sejarah apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.